Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengarungi kehidupan, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang hidup ini terasa manis, kadang-kadang terasa pahit. Setiap manusia pasti butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bukan hanya wajib, tetapi kita butuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat, dan memperkenankan orang yang meminta kepadaku. Syaratnya, mintalah kepadaku dan berimanlah kepadaku. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita galau. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa doa kita tidak diijabah Allah? Kenapa doa kita kok lama sekali dijawab oleh Allah? Tentu kita harus introspeksi, pemirsa. Mungkin doa kita belum diijabah, syarat-syarat doa yang diijabah itu belum kita penuhi. Yang pertama, syarat agar doa diijabah, ikhlas. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa tidak terlalu detail. Umpamanya, ada seorang gadis yang belum mempunyai pasangan, atau sebaliknya, laki-laki yang belum punya pasangan memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya jodoh yang cakep, tingginya 172, sudah bekerja, hitam manis, anaknya orang kaya, anak tunggal. Jangan terlalu detail. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jodoh yang soleh, yang membahagiakan saya dunia akhirat. Itu juga cukup. Yang kedua, harus khusyuk, konsentrasi, dan tadarru. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndep, mohon secara serius. Yang ketiga, waktunya pas, saat-saat diijabah doa. Umpamanya habis sholat wajib di awal waktu, 2/3 malam, habis baca Quran, habis menolong orang, hujan besar, atau habis baca Quran, dan lain-lain. Syarat yang keempat, Allah memerintahkan kepada kita untuk yakin bahwa doa kita diijabah. Jangan berdoa tetapi ragu. Jadi harus optimis doa itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, inna ba'dadh-dhanni abdi bi, aku akan menuruti saja apa kata hati kecil hambaku. Jadi pemirsa, kalau berdoa itu harus yakin kalau Allah memberi. Yang kelima, menghadap kiblat, atau di saat kita sujud yang terakhir, mohonlah kepada Allah dengan khusyuk dan tadarru, insya Allah Allah akan mengijabah. Yang keenam, rasional. Jangan memohon sesuatu yang irasional. Umpamanya, ya Allah, saya mohon rezeki yang luas untuk beli kapal terbang. Kalau Allah ngasih kapal terbang, mau ditaruh di mana? Jadi kita berdoa itu harus rasional dan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketujuh, Allah memberikan pengarahan bahwa doa yang diijabah juga ada tempat-tempat yang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak di berbagai tempat di kota Mekah Al-Mukarramah itu tempat-tempat yang mustajabah. Dan pemirsa, bagi yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, di situ ada tempat-tempat mustajabah. Tentu sangat banyak tempat-tempat mustajabah. Antara lain kalau di Madinah, di depan makam Rasul, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, jangan lupa berdoa itu diawali dengan memuji Allah. Paling tidak kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau waktunya panjang, baca surat Al-Fatihah. Kemudian jangan lupa syarat yang ke-9 adalah membaca sholawat untuk Nabi, karena itu adalah perangkonya doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa bukan hanya kewajiban kita kepada Allah. Berdoa itu kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya. Hanya kepada Allah kita meminta, karena rizki dari Allah, kesehatan dari Allah, jabatan dari Allah, dan semuanya ini yang kita miliki hanya titipan. Oleh karena itu tidak boleh sombong, karena hanya Allah yang berhak mempunyai sifat sombong, dan sombong itu bajunya Allah dalam filosofinya begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa setiap saat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa tentu istighfar jangan lupa, karena mungkin doa-doa kita belum diijabah Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Selain itu juga mungkin banyak hal-hal yang haram yang kita makan. Oleh karena itu tentu istighfar jangan lupa, baca Al-Fatihah dan membaca sholawat untuk Nabi. Doa boleh panjang, boleh pendek. Yang penting ketika kita memohon, itu yakin diijabah, dan apa yang kita minta, kita paham meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.